Bismillahirrahmanirrahim. Mas, sudah nak? Lepas pegangannya, duduknya lepas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Motovlog Curu. Kali ini kita seperti biasa menjalankan rutinitas pagi, antar Mama Sapis ke sekolah dan berangkat ke kerja, ke tempat kerja. Kita akan lewatin jalan baru, kawan-kawan. Kita lewat Perumnas. Ini jalannya mutar, kawan-kawan. Jadi kita lewat PTN Barokah. Sengaja agak mutar dikit biar tidak membosankan dengan rutinitas pagi kita yang lewati jalan yang sama terus. Nah, untuk menemani perjalanan kita di pagi hari ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa kawan-kawan tentang pengalaman saya punya anak 7 orang. Nah, ada banyak yang tanya. Yang pertama, apakah memang direncanakan mempunyai anak 7? Nah, pertanyaan berikutnya, apa tidak PKB? Terus pertanyaan ketiga, apa memang cari anak cewek? Ya, kita akan jawab 3 pertanyaan itu sepanjang perjalanan ini, sesingkat mungkin. Nah, itu kawan-kawan. Yang pertama, pertanyaan apakah direncanakan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, kita tadi berhenti di Masjid Tawakal karena ada sedikit kendala dengan baterai di kamera depan nih. Mati tadi bro. Sementara vokalnya kita ambil dari situ. Jadi kita ulang lagi. Karena dia mati bro, jadi kita bahas dari awal lagi. Ya kan, bahwa aku akan coba jawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan berkenaan dengan pengalamanku punya anak 7. Pertanyaan yang pertama itu tentang apakah memang direncanakan punya anak banyak. Yang kedua, ber-KB atau tidak. Yang ketiga, apakah memang mencari anak cewek. Karena anakku seperti yang sudah saya sampaikan, 6 orang putra dan 1 orang putri ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama dan kedua nih. Untuk pertanyaan pertama, direncanakan atau tidak, maka dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak punya rencana memiliki anak banyak ya. Karena di awal pernikahan, seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di awal pernikahan saya berharapnya punya 1 tahun menikah itu belum punya anak bro. Jadi tidak punya anak dulu untuk 1 tahun. Rencananya seperti itu malah.
Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata istri langsung misi. Jadi langsung punya anak 1 tahun itu. Terus apakah ber-KB? Jadi jawabnya di awal pernikahan pakai bro. Setelah anak pertama itu kita ber-KB itu. Ber-KB namun ada efek rupanya KB ini orang rumah dia haidnya jadi tidak lancar. Bertahun-tahun tidak pakai haid bro. Itu yang pertama. Sudah itu dia jadi malas. Terus mohon maaf ada keputihan. Nah ini waktu itu sempat diganti dengan KB yang dipasang di tangan itu steril apa tuh? Tidak tahu aku namanya bro. Tapi pernah sempat diganti itu tidak pakai pil lagi. Tapi efeknya tambah parah. Ya. Malasnya tambah parah, sudah itu keputihannya tambah parah, sudah itu tidak haidnya juga tambah parah. Nah, melihat itu kemarin, aku nih, karena kebodohan lah ya, salah lah bahasa kita, aku udah ngerti medis, tapi waktu itu berpikir logis aja tuh. Orang rumah ini udah pernah haid, sementara dia pakai emas, ya kan? Dan haid itu harus keluar setiap bulan. Idealnya kan seperti itu. Sudah disetting sama Allah seperti itu. Harus keluar setiap bulan darah kotor itu. Untuk membawa kotoran-kotoran salah satunya dari emas itu tadi kan. Kalau kita berpikir seperti itu. Dan ternyata dia tidak haid. Bertahun-tahun. Jadi aku pikir, mungkin inilah penyebab terjadinya kanker serviks. Akhirnya diskusikan ke orang rumah. Sudahlah lepas baiklah. Tapi itu kita bismillah aja untuk kawan-kawan. Akhirnya dilepaslah KB itu. Kalau tidak salah anak kelas 2 itu dilepas KB. Jadi karena anak pertama ber-KB terus sempat lepas KB itu karena orang rumah memang pengen punya anak lagi tuh. Akhirnya dilepas. Nah setelah anak kedua baru lepas nian tuh udah aku suruh PKB lagi nian karena pengalaman itu tadi. Jadi setelah lepas KB itu ya kan, karena orang rumah pengen punya anak lagi, lahirlah anak kedua. Setelah lahir anak kedua itu ternyata efek KB itu masih ada bro. Setelah lahir anak kedua tuh lama juga dia tidak haid lagi yaitu. Nah bahkan lahir anak ketiga pun dia masih tidak haid itu. Ya mulai lancar lagi itu anak keempat kalau tidak salah aku mulai lancar lagi haidnya. Jadi efek KB-nya lumayan lama terjadi. Gitu bro. Akhirnya setelah itu tidak hanya BKB, aku juga tidak BKB waktu itu. Sampai sekarang malah aku tidak BKB. Bismillah. Nah setelah memutuskan seperti itu, akhirnya tahun setengah lahir terus ya. Alhamdulillah aku syukurin lah. Artinya Allah percaya kan nitipin anak-anak ke kami. Insya Allah kami juga berusaha untuk menjaga amanah itu, untuk mendidik anak-anak ini biar bisa menjadi tentara-tentaranya Allah dengan segala keterbatasan yang kami miliki kan seperti itu bro. Nah itu jawaban yang pertama dan yang kedua bro. Jadi tidak direncanakan dan kami sempat ber-KB lalu aku suruh lepaskan. Ya salahnya kemarin memang tidak berkonsultasi dengan ahlinya ya. Aku langsung putusin dah lepas bela bismillah kayak gitu aja. Tapi punya anak lebih dari 7 ya bukan juga suatu kesalahan. Aku punya istri sah ya kan. Dan salah satunya ya mungkin itulah jalannya Allah
mau kami punya anak banyak. Dia luputkan pemikiran aku untuk konsultasi ke medisnya, kan seperti itu. Bukan serta-merta itu menjadi kesalahan kan. Oke, aku nurunkan Mama Sapis dulu. Belajar yang benar ya, Naya. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita, bro. Nah, terus pertanyaan yang terakhir, apakah cari anak cewek? Maka jawabannya juga tidak. Kan? Karena kami juga sadar diri, bro. Kemampuan terbatas, ya. Anak 5 itu aja kemarin lahirnya apa? Tidak ketahuan. Anak ke-5 itu sudah 5 bulan, bro. Baru ketahuan orang rumah hamil. Sempat aku bawa ke dokter umum, karena waktu itu curiganya dia kanker serviks. Iya, curiganya ke situ. Kenapa sih curiga ke situ? Itu tadi aku kecek, karena haidnya tidak lancar, bro. Walaupun KB-nya lah tidak, bayangkan lah. Nah, keempat lahir aja haidnya masih tidak lancar, seperti itu nah. Jadi aku pikir kayak kanker, kayak tumor aja. Bawalah ke dokter umum, dari dokter umum dirujuk ke spesialis kandungan, gitu dulu. Jadi memang tidak direncanakan. Bahkan aku sempat drop, bro, di anak ke-5 itu. Nah, next aku akan ceritakan dulu. Ya, aku sempat ngedrop di anak ke-5 sama ke-6, bro. Ya, anak ke-5 sama ke-6 itu drop aku. Cuma yang drop parah anak ke-5. Oh, istilahnya kena mental, bro. Di anak ke-5. Anak ke-6 itu tidak pula sampai kena mental nih, cuman sempat berpikir yang aneh-aneh lah dulu. Di anak ke-6. Tuh, itu bukti bahwa memang aku tidak rencanakan dan tidak mencari anak cewek pada waktu itu. Ya, anak cewek itu lahir anak yang ke-6, bro. Yang ke-7 cowok lagi. Itu buktinya bahwa segalanya itu atas kehendak Allah, di luar jangkauan. Karena kami tidak punya rencana sampai ke situ. Bogono. Kita sudah hampir sampai, kawan. Tidak terasa. Ya, jadi itu menjawab pertanyaan kawan-kawan tentang pengalamanku punya anak banyak. Tapi apa tidak direncanakan, apa tidak, ya kan? Kenapa kalau ditanya lagi, dikejar lagi pertanyaannya kenapa tidak BKB, ya itu tadi. Aku takut orang rumah malah kena penyakit. Dan kenapa aku tidak BKB, ya ada alasan tersendiri lah aku kenapa aku tidak BKB, karena tidak layak kalau disampaikan dalam sosial seperti kok. Ya kan? Tapi yang jelas seperti kata dosen aku tuh, hidup itu ada pilihan dan pilihan itu ada memiliki resiko. Dan tentunya aku siap dengan segala pilihan itu, siap juga dengan segala resikonya, kawan-kawan. Gitu, bro. Oke. Kita sudah sampai, alhamdulillah. Kita akan lanjut lagi pertanyaannya next di waktu kesempatan yang lain, karena kita sekarang sudah sampai. Mohon maaf bagi kawan-kawan yang pertanyaannya belum terjawab. Insya Allah di video berikutnya aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah mau mendukung channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.